Oke, kembali lagi dengan aku Rifki Bahtiar. Pada kali ini aku ingin sharing-sharing tentang bagaimana belajar di era digital ini. Belajar ini luas ya. Belajar hal-hal yang perlu dipelajari di dunia digital ini. Terutama kita sedang ada pandemi. Tentu beda dengan dulu. Sudah sekarang dunia digital ditambah pandemi. Kalau kita masih mengerjakan atau belajar hal yang sama terus berulang kali, kata Einstein apa? Itu gila. Kalau kita ingin sesuatu yang baru, ya kita harus belajar hal yang baru. Kalau kita ingin sesuatu yang baru, tapi kita belajar yang lama, diputer-puter terus, kata Einstein itu orang gila. Ya kan bener kan? Kita pengen ke Parangtritis, tapi kita rutenya ke Gunung Kidul, ya nggak akan sampai ke Parangtritis. Kita pengen hal yang baru, ya kita harus berani belajar hal yang baru. Nah, ini juga buat reminder buat diri aku, buat pengingat diri aku bahwa jangan terpaku pada skill yang bisa kamu sekarang. Harus berani belajar yang baru, mulai dari nol lagi. Jangan takut gagal, karena sesuatu yang pertama pasti akan gagal. Aku ingin sedikit cerita bahwa aku itu bidangku adalah matematika, dan matematika aku itu ya alhamdulillah tidak ada yang meragukan. Untuk SMA saya dapat 9 di rapot dari kelas 1 sampai kelas 3. Bahkan di kelas 3 semester 1 itu nilai rapotku 98, dan mewakili siswa untuk olimpiade matematika mahasiswa. Saya jurusan matematika murni dan asisten dosen juga, artinya saya dunia matematika. Tetapi saya tidak terus stuck di matematika. Saya terus belajar hal yang baru. Saya belajar public speaking, yang tentu public speaking akan selalu dibutuhkan dan tidak bisa digantikan oleh mesin, karena public speaking adalah ilmu komunikasi langsung. Nanti akan bisa dipakai jadi MC, stand up comedy, termasuk public speaking, acara-acara di TV yang membutuhkan ngomong, itu semua public speaking. Jadi saya belajar public speaking. Lalu skill yang selanjutnya yang perlu dipelajari adalah dunia digital marketing. Jadi semua pemasaran harus melek digital sekarang. Kalau kita offline terus menawarkan dari pintu ke pintu, itu bagus, tapi tentu sangat tidak efektif di zaman sekarang, apalagi di masa pandemi. Digital marketing ibarat samudra yang luas, banyak sekali triknya, banyak sekali alatnya. Ada Facebook Ads, ada SEO, jadi biar web kita tampil di pertama halaman Google. Ada Instagram marketing, ada story WA marketing, ada Twitter marketing bahkan. Ke depan TikTok akan maju ya sebagai marketing juga, walaupun sekarang masih sebagai hiburan, sebagai entertainment, tetapi sekarang sudah diselipi nih sedikit 1-2 promosi gitu. Jadi sekarang saya ingin ngomongin tentang digital marketing, bahwa digital marketing itu sangat penting dan harus dipelajari. Aku belajar dari mentor untuk digital marketing, dan saya juga mengajari les siswa-siswa digital marketing. Saya ajari Facebook Ads seperti apa, bagaimana berjualan di marketplace, bagaimana membuka toko di Tokopedia, misal di Shopee. Karena sekarang ya seperti itu eranya, era digital, apalagi di masa pandemi ini. Kalau kita tidak belajar itu, tentu kita akan ketinggalan, dan ya kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang baru itu. Digital marketing nanti ada cara foto barang, ada cara menulis deskripsi yang menarik, memberi judul, copywriting, ada bagaimana memainkan diskon secara online dan sebagainya. Jadi jangan menyepelekan digital marketing, terus belajar, kalau bisa les, kalau enggak ya belajar sendiri. Dan aku juga masih belajar dan sedang mengajari juga.
aku sekarang mengajari public speaking juga, les public speaking buat anak-anak dan juga buat yang dewasa juga. Dan digital marketing adalah wajah dari usaha di masa depan. Lalu mungkin sedikit selain digital marketing adalah tentang ilmu pemrograman atau coding. Tapi aku bukan bidangnya di situ. Tetapi kita juga jangan lari dari fakta itu bahwa ke depan semakin banyak perusahaan yang mencari yang bisa skill coding. Gak peduli kamu bahkan lulusan SMA pun gak masalah. Kalau codingmu bagus, kalau kamu bisa bikin program yang bagus, terbukti ada portofolionya, perusahaan akan nyari kamu. Oke? Ini yang bilang orang matematika murni ya, yang teoritis sekali dan sudah berpengalaman di bidang matematika. Jadi pelajari hal-hal yang baru, yaitu public speaking, digital marketing, dan ilmu pemrograman atau coding. Ya itu sih sedikit dari aku. 3 ilmu itu tentu masih banyak ilmu yang perlu dipelajari, tapi menurutku 3 ilmu itu adalah ilmu yang seksi di masa sekarang, yang tidak akan mungkin 10 tahun lah, 10 tahun masih bertahan gitu. Kalau kita belajar teori-teori dulu, tidak acuh dengan 3 ilmu tadi, pendapatku akan sangat bahaya gitu. Karena ya tentu kita bisa lihat ya, kita cari kerja susah, terus lagi masa krisis seperti ini, kalau kita tidak belajar 3 itu ya lebih susah lagi kan. Karena di masa pandemi ini tentu orang-orang pengen konten-konten yang segar, itu adalah ranah public speaking. Di masa pandemi ini orang butuh mendapatkan barang atau jasa lewat online, itu ranahnya digital marketing. Di masa pandemi ini atau mungkin di masa serba IT ini, tentu orang butuh aplikasi, banyak sekali aplikasi kan, butuh web, butuh alat-alat yang menyalurkan kayak Gojek dan sebagainya. Itu kan semuanya adalah buatan anak-anak pemrograman. Jadi tetap semangat untuk belajar hal-hal yang baru. Kalaupun tidak diajarkan sekolah, cari sendiri, les sendiri, berjuang sendiri. Saya pun seperti itu. Saya pun masih les pemrograman, les digital marketing. Walaupun saya juga ngelesi digital marketing, saya ngelesi public speaking, saya juga belajar dan mengajarkan. Karena kalau nggak seperti itu, ya kita akan menjadi orang gila, seperti Einstein bilang. Sekali lagi, kalau kita ingin sesuatu yang baru, sedangkan kita belajar hal-hal yang lama, terus kita putar-putar di situ terus, ya tentu nggak nyambung. Kalau kita ingin sesuatu yang baru, kita harus berani belajar ke hal-hal yang baru. Oke, tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah. Tidak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu yang baru.